Harus makan ya? Jangan ada makan. Lengkap ini ya, lengkap. Harus habis Bang. Ya. Ya. Ini ucapan terima kasih dari pemain bulu tangkis kepada punya lapangan. Siap. Ini ucapan terima kasih. Silakan lanjutkan. Yang kalah tadi biar menang. Ya, Bang. Aku malah dapat kiriman dari teman-teman Aceh, Pak Firly malam harinya, artinya tanggal 9 malam, 8 malam. Itu malah bermain bulu tangkis dan dibuatkan tumpeng ulang tahun itu. Dan membagi pada teman-temannya yang ikut bermain bulu tangkis. Itu di GOR. Nanti aku sebutkan GOR-nya mana gitu. Dan videonya ada di situ gitu. Dan malam sebelumnya memang melakukan mempertontonkan keahliannya menggoreng nasi itu, di sebuah restoran itu. Nah, itulah yang menurut saya memang Pak Firly tidak menghormati hukum padahal dia penegak hukum. Itu yang pertama. Kedua, juga tidak memberikan teladan yang baik pada masyarakat untuk patuh hukum dengan cara mendatangi panggilan di Polda Metro Jaya. Sementara dia harusnya itu kan memberikan contoh yang baik selaku penegak hukum. Dan karena inilah menurut saya ya penyidik Polda boleh melakukan tahapan berikutnya. Toh sebelumnya juga sudah pernah dipanggil sebagai saksi di Barreskrim, ini kedua ini kan pendalaman. Justru Pak Firly yang rugi, tidak menjelaskan melakukan pembelaan diri, tidak menjelaskan yang barangkali akan meringankan dia atau malah membebaskan dia. Nah, apakah dengan tidak datang itu dia merasa bersalah, takut nanti kejebak-jebak, maka tidak datang? Ya kita tunggu aja minggu ini, Senin ini mudah-mudahan maksimal minggu depan ada upaya lebih lanjut dari kepolisian, minimal yang memanggil ulang. Kalau lebih tinggi ya segera menetapkan tersangka. Jadi kalau tidak menetapkan tersangka maksimal minggu depan ya terpaksa saya gugat pra peradilan penyidik Polda Metro Jaya. Ya untuk apa? Untuk memastikan ini ada alat bukti atau enggak. Kalau ada alat bukti ya teruskan penetapan tersangka, kalau tidak ya dihentikan penyidikannya kan itu. Jadi inilah kira-kira penggambaran kita dan penilaian kita, Pak Firly ini malah meremehkan itu proses hukum dengan hal-hal yang tidak penting. Yang menurut saya kemarin katanya alasannya ikut roadshow bis, itu kan bisa aja hari pertama katakanlah tanggal 8, tanggal 9 segera pulang dan meminta diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nyatanya sampai sekarang kan nggak jelas dia di mana. Tapi mungkin masih di Aceh sampai hari ini karena kan alasannya mengikuti roadshow bis itu kan sampai tanggal 12. Setelah saya lacak jadwal bis korupsi itu dimulai baru tanggal 9 November 2023, sementara panggilannya Polda adalah tanggal 8. Jadi itu jelas mengada-ada karena apa? Pak Firly bisa aja datang tanggal 9 siang atau bahkan tanggal 12 karena nyatanya bis anti korupsi itu sampai tanggal 12 di Aceh. Dan biasanya yang hadir itu adalah wakil ketua. Pak Firly jarang hadir acara-acara bis anti korupsi yang roadshow seluruh Indonesia ini. Jadi menurut saya ini adalah mengada-ada karena barangkali diduga ada sesuatu yang masalah atau barangkali diduga takut dianggap bersalah, maka menghindar. Dan saya kira Pak Firly tahu bahwa proses setelah pemeriksaan ini nanti akan gelar perkara dan berpotensi penetapan tersangka. Siapapun itu nampaknya Pak Firly gelisah. Dan ini saya kira suatu contoh yang tidak bagus karena Pak Firly terkesan menghindar dari kewajiban hukumnya. Sementara beliau adalah penegak hukum, mestinya mencontohkan pada masyarakat untuk patuh hukum, mendatangi pemeriksaan, panggilan-panggilan tanpa harus menunda-nunda, karena ini bisa akan dicontoh buruk masyarakat. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan alasan-alasan yang lain, bahwa ini sejak awal dulu Pak Firly juga sudah pernah mangkir dari pemanggilan, baru kemudian minta di Barreskrim. Jadi ini sudah 2 kali mangkir sehingga penyidik Polda bisa melakukan beberapa langkah. Pertama, menerbitkan upaya paksa, yaitu menjemput atau perintah membawa, karena sudah dianggap mangkir 2 kali. Sebagaimana
pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP mengatakan saksi yang dipanggil 2 kali mangkir meskipun dengan alasan bisa diterbitkan perintah membawa. Yang kedua, ya penyidik Polda bisa gelar perkara karena sebelumnya Pak Firly sudah pernah dipanggil, diminta keterangan. Jadi kalau penyidik Polda sekarang boleh dan bisa dan menurut saya harus segera menggelar perkara untuk penetapan tersangka siapapun itu. Yang berikutnya adalah bisa jadi Pak Firly ini saksi potensial dalam pengertian termasuk pimpinan KPK, karena yang diadukan itu kan pimpinan KPK, dugaan pemerasan, gratifikasi, ataupun pasal 36 bertemu dengan pihak-pihak pasien KPK yang terkait dengan Pak Yassin Limpo ini kan pimpinan KPK. Maka saksi pun bisa diajukan cegah tangkal supaya tidak bepergian luar negeri, supaya nanti lebih gampang diminta keterangan karena memang sudah mangkir 2 kali, bisa aja penjemputan gitu. Nah, untuk itu ya untuk memudahkan dilakukan upaya cekal. Dan saya minta pada penyidik Polda tidak ragu lagi karena urutannya sudah dimulai. Jadi itu supaya tidak berlarut-larut, ini tidak saling nyandera. Dan kemudian ada kepastian-kepastian. Ini kepastian bagi penyidik Polda dan juga kepastian bagi KPK supaya tidak tersandera.